Aim you want to become a good Christian. One day, just beg the imam to allow you to go to the mosque for 1 week. You will change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nonton Ngaji. Oke sahabat Nonton Ngaji, ini ada nih seorang pastor bernama Aswad Anaba yang di dalam khutbahnya di hadapan ratusan jemaatnya, Pastor Aswad ini menyampaikan ajaran yang gak diduga-duga nih, yang tentunya ini bikin heboh. On the mass. The mass. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. And when they mention the name of Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yes. when they refer to their imam, it's with maximum respect. Allah. Go to them and learn. And remove enthusiasm from your brain. To them and learn. Pergi dan belajarlah kepada mereka. Mereka di sini adalah kaum muslimin. Masya Allah. Ya, di sini heboh di hadapan ratusan jemaatnya, Pastor Aswad menyampaikan pengajaran tak terduga. Pasalnya, sang pastor ini menyarankan jemaatnya untuk pergi ke masjid jika ingin menjadi umat Kristen yang baik. If you want to become a good Christian, one day, just beg the imam to allow you to go to the mosque for 1 week. You will change. No. Listen, when you go there, 1 week, just follow a serious Muslim. Cukup ikuti muslim yang taat. Allahu Akbar. Menjadi contoh ya, muslim ini Masya Allah. Who will put away all their nice dresses Ya, and just wear white zalabiya. I'm not teaching you anything. Just follow them. nah di sini juga di ayat Tuna menjelaskan bahwa ia pun membandingkan adab seorang muslim ketika memasuki masjid dengan orang Kristen yang ketika mendatangi gereja. Dilanjut. You know, there is some kind of nonsense which is spoken only about churches and in church. Tell you people, there are things nobody dare do them in a mosque. Mandela, you say church. If we were kneeling down, bowing down, kneeling down, bowing down, watching ourselves before we enter church, Wudu, many people membersihkan. will stop church. What kind of church is this? I can't go through all this punishment. Ya, Remove my shoes, wash my feet, clean myself. Why? They'll tell you it's unnecessary. The Muslim will do all that. ya. Muslim lakukan semuanya. enter the Masya Allah, dan banyak Or the keutamaan mosque. dan And they are not faedahnya ya sitting on a chair. melakukan hal tersebut. I don't know whether these days they started sitting on chair. Must. Bag. The meetings are too many. Ya, The Muslim, every day they go Every to the day. mosque. Not once a week, oh. Every day. And they go how many times? 5 times. You say you are going to heaven. Hell, you won't qualify to go. Some of you, when you die, that's all. In the hell, God will send you there. You will not exist again. tamatlah kalian. Oh, and you see the meetings are too many. And the prayers are too many. And others are praying 5 times a day. Every day at 12 o'clock, you'll be at the mosque. Every day, businessmen, rich people, you with your poverty. The Muslims are the people you see, rich man, contractor. He will pack his car and go and kneel down and bow down with common members, commoners. And I don't think they also enter the mosque with their shoe.
Listen, people. We are saved by grace. But I'm telling you, if confessing Jesus, but living carelessly and foolishly, is what to take people to heaven. But Muslims, in spite of their diligence, we say they'll go to hell. I will say God is not fair. Allahu Akbar. Why would careless people like us who are not serious? The only thing we did is stand here and say, Lord Jesus, I receive you as my personal Lord and Savior. And that is all. We are going to heaven. And somebody else who is so diligent and applies themselves to their religion with all commitment, they will rather die than you say they are going to hell. Keep fooling yourself. Saya lihat video ini di Ayatuna, dimulai dari ia mengomentari bagaimana seorang muslim beribadah, yaitu sama-sama duduk di karpet, tidak seperti orang Kristen. Dan menyerukan takbir yang dilakukan sangat hormat, Allahu Akbar. Dan Pastor Aswad ini juga mengarahkan jemaatnya untuk pergi dan belajar kepada mereka. Mereka di sini adalah umat Islam dalam beribadah kepada Tuhan atau Rabb-nya. Ya, juga dibilang kalau belajarlah pada mereka, pada umat muslim, ini didasarkan bahwa kata sang pastor tadi, jika ingin menjadi umat Kristen yang baik dan taat, maka pastor tersebut menyarankan jemaatnya untuk pergi ke masjid dan belajar dengan apa yang dilakukan oleh orang muslim dalam beribadah. Masya Allah. Pastor ini menitik beratkan kepada perbandingan adab seorang muslim ketika memasuki masjid untuk beribadah dengan seorang Kristen yang mendatangi gereja untuk beribadah juga. Pastor Aswad ini mengkritik kebanyakan daripada umat Kristen yang merasa cukup hanya dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak dengan perbuatannya saat beribadah, berbeda dengan kaum muslimin yang Masya Allah. Ia pun menyebut orang-orang yang demikian atau orang-orang Kristen tadi sangat abai dalam menjaga tingkah laku dan hubungannya dengan Tuhannya. Menarik memang kalau kita tarik ke belakang bahwa bagaimana kita beribadah dibandingkan dengan orang Nasrani atau orang Kristen ya. Bagaimana dengan ibadah kita salat 5 waktu dan dilakukan setiap hari yang berbeda dan berbanding terbalik dengan orang Nasrani dengan keyakinannya yang dilakukan 1 pekan sekali. Ini yang menjadi catatan dari Pastor Aswad, bagaimana kesungguhan seseorang dalam beribadah. Sungguhan kita, kesiapan kita dalam memulai beribadah, dari mulai bersuci ke kesamarataan dalam beribadah hingga sujud. Nah, sujud ini merupakan ibadah yang sangat istimewa ya di dalam sholat. Sujud merupakan bentuk ketaatan paling nyata kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Allah membuka momentum kedekatan dengan hambanya, terutama pada saat mereka melakukan sujud. Allah memberikan rahmatnya paling dekat saat dimana hambanya tengah bersujud. Kedekatan Allah ini dapat dirasakan oleh hambanya. Sebagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali, orang yang bersujud ketika dicicipkan kepadanya rasa manisnya sujud akan merasa dekat dengan Allah. Dengan sujudnya, ia melipat hamparan jarak alam raya. Dengan demikian, ia bersujud di atas hamparan salah satu sujud keagungan Allah, sehingga ia menjadi dekat. Imam Al-Ghazali. Keistimewaan sujud ini juga yang membuat ibadah sholat menjadi istimewa. Dengan keistimewaan ini, tidak heran kalau Rasulullah SAW menjadikan ibadah sholat sebagai puncak kesenangan dan kebahagiaannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW menyebutkan sholat sebagai kesenangannya karena sholat menjadi penyambung dirinya dengan Allah, momentum munajat dan jalan mengangkat derajat. Oke sobat nonton ngaji dan kalian semua, tidak untuk diperdebatkan tapi bersyukur alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita semua, bahwasanya Islam adalah agama yang telah disempurnakan, rahmatan lil alamin. Baik sobat nonton ngaji, sekian, sekiranya ini baik buat kalian di like dan komentar juga. Terima kasih bagi kalian yang telah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.